Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid dari murojaah kita, yang mana pada pertemuan lalu kita membahas tentang bab, yaitu barang siapa yang menaati ulama dan juga memimpin dalam perkara apa-apa yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah mengambil atau telah menjadikan orang tersebut, yakni para ulama dan juga pemimpin, sebagai tandingan atau Tuhan selain Allah. Ini pembahasan yang pertemuan yang lalu, pekan lalu ya. Jadi ketika seseorang mengambil pendapat dari ulama atau juga pemimpin dalam perkara apa-apa yang telah jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya atau sebaliknya, maka dia telah menjadikan pemimpin tersebut dan juga ulama tersebut sebagai arbaban, yaitu Tuhan selain Allah. Pada kali ini kita membahas tentang bab, sebagian para ulama menamakan bab hukum ya, berhakim dengan selain Allah dan Rasulnya. Babnya pembahasan berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Penulis di sini membawakan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitana an yudillahum dhalalan ba'ida. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan engkau melihat wahai Muhammad, yakni kepada orang-orang yang menyangka dirinya, menganggap dirinya annahum aman, dia mengaku dirinya bahwasanya dirinya itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad ya, dan juga kepada para nabi dan rasul sebelum engkau, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka itu ingin berhukum ya, berhukum kepada taghut ya. Wa qad umiru, dan sungguh kalian telah diperintahkan an yakfuru bi, yaitu untuk mengingkari, mengufuri taghut. Dan syaitan itu menginginkan, yaitu untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini, yakni tentang berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya,
Ini hubungannya sangat kuat dengan bab sebelumnya. Yang bab sebelumnya adalah menaati ulama dan juga pemimpin dalam perkara yang telah diharamkan oleh Allah, akan tapi dihalalkan oleh para ulama dan juga pemimpin. Dia mengatakan haram pemimpinnya atau halal, akan tapi Allah mengatakan ketika itu halal, padahal sudah dihalalkan oleh Allah tapi dia mengharamkan, atau sebaliknya. Maka bab ini kuat kaitannya dengan bab sebelumnya, bab tentang ketaatan seseorang kepada ulama dan juga para pemimpin. Ya, di sini penulis Syekh Muhammad membawakan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Bahasanya Allah mengatakan, tidakkah kau melihat wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang yang menyangka dirinya mengaku apa? Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti siapa ini? Orang munafik. Dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Sunnah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada orang atau para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka ini akan tapi apa? Ketika mendapatkan suatu masalah, mereka berhukum, meminta keadilan, bertanya kepada siapa? Kepada Tauhid. Apa itu Tauhid? Tauhid adalah apa-apa yang disembah atau ditaati atau diikuti selain Allah secara berlebihan, ya. Mereka ini dalam tafsir yang lain, dalam tafsir yang berkata dijelaskan, yakni orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang Yahudi dan Nasrani, dia mengambil hukum, atau orang munafik, ya. Orang munafik. Mereka mengambil hukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Tauhid, kepada dukun dan selainnya. Padahal kita semua telah diperintahkan untuk apa? Untuk mengingkari Tauhid tersebut, ya. Mengingkari Tauhid. Apa Tauhid tadi? Semua yang disembah selain Allah, yang ditaati selain Allah dengan ketaatan yang berlebihan, ya. Ma tajawazu bihil abdu, yakni seseorang hamba yang dia berlebih-lebihan dalam melakukan ketaatan, ya. Kita boleh taat kepada orang tua, tapi kita tidak berlebihan, tidak boleh berlebihan. Kita boleh taat kepada pemimpin, tapi kita tidak boleh berlebihan, ya. Bahkan diperintahkan kita taat kepada manusia, tapi dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Akan tapi ketika manusia berlebihan kepada ketaatan tersebut, maka dia telah menjadikan tandingan kepada selain Allah, maka dia telah menjadi tauhid. Apalagi ketika dia ridho, ya, ridho, dia rela, dia ketika diambil atau dianggap dirinya dipuja-puja, ditaati berlebihan sampai bersujud-sujud dan selain sebagainya. Maka ini tidak dibolehkan. Maka faedah dari ayat ini, bahasanya semua kitab samawiyah, ya, itu munazzalah ghairu makhluk. Ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ada Zabur, ada Al-Quran dan lain sebagainya, ini bukan makhluk. Kemudian faedah berikutnya, tahrimul tahakum ila ghairi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bolehnya berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi wajib kita berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Faedah berikutnya, bahasanya berhukum kepada selain syariat Allah ini merupakan tanda nifak keyakinan.
ya, munafik. Karena sudah jelas bahwasanya agama kita ini sudah sempurna, semuanya sudah diatur, semua sudah ditunjukkan. Maka ketika seseorang mengambil hukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia menandakan dia nifaq. Faedah berikutnya, man hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa taghut wa yadkhulu fi dzalika jami'ul qawanin al-wad'iyah. Bahasanya barang siapa yang berhukum kepada selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk taghut, ya. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul qawanin. Dan termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan tidak berdasarkan langsung Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian faedah berikutnya, anna sabab wuqu'il muslimin al-yawma fil masyakil wal mihan huwa i'raduhum 'an syari'illah. Bahasanya sebab kaum muslimin tertimpa banyak masalah pada hari ini adalah berpalingnya mereka dari syariat Allah, ya. Sebab kaum muslimin tertimpa banyak muskilah atau masalah pada hari ini karena dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas, ya. Ketika kita berpaling dari syariat Allah, maka kita akan binasa sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, kata seorang sahabat, ya. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir kalian dibinasakan oleh Allah. Hampir-hampir saja batu turun dari langit, ya. Aku mengatakan apa kata Rasulullah, kalian mengatakan apa kata Abu Bakar dan Umar. Ini apa? Karena dia berpaling dari Rasulullah SAW, ya. Faedah berikutnya, tahrimu faslid din an siyasah. Tidak bolehnya memisahkan agama dengan politik. Jadi agama kita ini ada politik juga. Baik. Maka kaitan ayat tersebut dengan pembahasan tauhid itu apa? Yani ayat tersebut haitsu ankaratil ayat ala man lam yakun bilazim syahadati an la ilaha illallah wa huwa al-imanu bil hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muqtadi al-amal bi syari'atihi. Maka kaitan ayat yang kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-60, bahasanya ayat tersebut mengingkari orang-orang yang tidak dia melaksanakan konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah? Yaitu dia mengingkari taghut, ya, mengingkari taghut. Dia beriman dengan hukum, dia orang yang dia memegang teguh kalimat la ilaha illallah, dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya. Dan juga konsekuensi dia melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini penting sekali karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mengingkari taghut, ya, sesembahan selain Allah, ditaati selain Allah secara berlebihan. Maka kita dari sini bisa mengambil kesimpulan juga bahwa kalimat la ilaha illallah ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Di situ ada rukun, ada syarat, ada rukun dan ada syarat. Di antaranya apa rukunnya? Rukunnya adalah nafyu dan itsbat,
menafikan dan meniadakan sesembahan selain Allah di rukun la ilaha illallah, dan itsbat menetapkan bahwasanya yang wajib disembah dengan benar adalah Allah. Ini dari rukun la ilaha illallah. Kemudian dia melanjutkan membawakan ayat dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kebaikannya, ya, ba'da islahha, setelah Allah memperbaiki bumi ini. Wad'uuhu khaufan, dan berdoalah engkau kepada Allah, meminta engkau kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap terhadap apa yang kau inginkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman bahwasanya jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa di sini? Banyak sekali kerusakan di muka bumi ini. Yani di sini disebutkan bahwasanya hisian, kerusakan yang nampak kasat mata. Hutan, rumah-rumah hancur dan lain sebagainya, ya. Ini merupakan kerusakan hisian, dan yang kedua adalah kerusakan secara ma'nawiyah, yaitu tersebarnya ke kemaksiatan dan juga kekafiran, ya, tersebarnya kemaksiatan. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yaitu memperbaiki dengan apa? Yakni dengan Allah mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitabnya dan juga menetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah juga memerintahkan agar kita berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap agar doa kita dikabulkan. Kita harus ketahui bahwasanya agama Islam merupakan agama kebaikan yang dia memperbaiki bumi dan juga memperbaiki para hambanya. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Pada waktu itu bumi dalam keadaan rusak penduduknya. Makanya datang agama Islam untuk memperbaiki. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak bumi ini setelah Allah mengutus dan mengutus para rasul, ya, mengutus rasulnya. Maka faedah dari ayat ini, an-nahyu 'anil ifsadi fil ardi 'ala ayyi wajhin kana. Bahasanya larangan, ayat tersebut faedahnya diantaranya adalah larangan membuat kerusakan di bumi dalam bentuk apapun. Kemudian faedah berikutnya, kullu salahin fil ardi fasababuhu ta'atullahi wa rasulih. Semua kebaikan yang ada di bumi ini sebabnya adalah karena dia ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah ketahui bahasanya ketika keadaan suatu daerah itu baik, sudah bisa dipastikan bahwasanya di situ ketaatan kepada Allah sangatlah banyak, ya. Sebagaimana kita ketahui seperti negara Timur Tengah, Saudi diantaranya. Kebaikan di situ banyak karena ketaatan banyak juga.
Demikian juga ketika suatu negara itu buruk, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan di dalamnya. Kenapa banyak tersebut? Ya karena banyak kemaksiatan, tidak banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya al-i'radu 'an syar'illah sababun li jam'i syurur. Wa waqil muslimin yashhadu dzalik. Bahasanya berpaling dari syariat Allah ini adalah penyebab semua keburukan dan semua kaum muslimin menyaksikan hal tersebut. Ya, semua kaum muslimin menyaksikan hal tersebut. Jadi berpalingnya seseorang dari syariat Allah ini adalah sebab keburukan. Ya, ini banyak sekali terjadi di kaum muslimin. Ya, di antara contohnya misalnya, jangan berbuat bid'ah, masih juga berbuat bid'ah. Jangan kamu zikirnya habis sholat misalnya astagfirullahaladzim ya dan lain sebagainya. Jangan kamu melaksanakan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dan ini semuanya menyebabkan keburukan. Jangan kamu merokok, nah, tapi masih juga ngeyel. Akhirnya apa? Sakit. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit dan mati. Akhirnya orang lain juga yang susah antar ke rumah sakit. Banyak sekali kerusakan disebabkan karena dia berpaling dari syariat Allah. Dan kita sudah diperintahkan untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, yasirul muslim ila Allah bainal khauf war raja. Bahasanya seorang muslim dia harus berjalan antara rasa takut dan rasa harap. Ketika dia berjalan hidup di dunia ini, berdoa dan lain sebagainya, harus mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Maka kaitan ayat tersebut, kita kan lagi bahas tauhid ya. Kaitan ayat tersebut dengan pembahasan tauhid itu apa? Bahasanya ayat tersebut mengandung di dalamnya larangan berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena ketika seseorang berpaling atau berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, ini menafikan kesempurnaan tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, menafikan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seperti kita sebutkan tadi, apa itu rukun syahadat la ilaha illallah? An-nafyu dan itsbat, menafikan, meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwasanya Allah semata yang wajib disembah. Ya. Dan makna dari la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Dan ini pun maknanya masih banyak kaum muslimin belum mengetahui dengan baik. Apa itu la ma'buda bihaqqin illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak dan diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Ini perlu kita pelajari terus. Kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, kurang tepat. Karena orang Nasrani juga punya sesembahan. Karena orang Hindu juga punya sesembahan. Maka maknanya sebenarnya apa? Yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Makanya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Karena dia tahu konsekuensinya, ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia menafikan. Apa itu menafikan? Meniadakan, ya. Meniadakan semua sesembahan selain Allah. Dan harus menetapkan sesembahan satu saja, yaitu Allah, ya.
Karena sesembahan orang kafir pada zaman dulu banyak sekali. Dan juga menafikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. Ini bahasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Apa itu maknanya syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabuhu mana'an wa zajar wa alla ya'budallah illa bima syara'. Ya. Makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah yaitu pertama apa? Menaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua apa? Tasdiqu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kita yang pertama tadi menaati, taat kepada Rasulullah. Kalau kita membuat ajaran baru makanya bingung karena banyak perintah Nabi kita, sunnah dari Nabi kita itu banyak sekali yang belum kita laksanakan. Lalu kenapa kita membuat ibadah baru? Ya, seandainya umur kita 100 tahun bisa jadi belum cukup untuk melaksanakan semua sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua tadi membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga apa? Menjauhi apa-apa yang dilarang. Menjauhi apa-apa yang dilarang. Bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan berarti bisa jadi dia sudah melaksanakan. Tapi menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wazajar dan berhati-hati. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan dekati. Bisa jadi kan orang tersebut belum melaksanakan. Tapi makanya jangan dekati pintu-pintu yang menjerumuskan seseorang kepada zina atau perbuatan maksiat lainnya. Makanya menjauhi apa-apa yang dilarang dan berhati-hati. Kemudian yang keempat, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. Kita harus beribadah dengan Allah dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sendi-sendi kehidupan kita semua ini sudah dikasih tahu, sudah diberikan petunjuk oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan apa kata Abu Dzar? Tarakana Rasulullah SAW ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa yadhkuru lana minhu ilman. Bahasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun. Bahkan burung yang membolak-balikkan sayapnya di awan, Nabi kita telah sebutkan ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan 'anil nar illa faqad buyyin. Tidak tertinggal sesuatu apapun, apa-apa yang bisa memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali telah Nabi kita jelaskan. Ya, telah Nabi kita jelaskan. Maka kita jangan mengambil hukum yang baru, ya, berhukum dengan selain Allah dan lain sebagainya, beribadah tanpa tuntunan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas bahasanya hampir-hampir saja apa kata sahabat, engkau ditimpa batu dari langit. Aku katakan apa kata Rasulullah, kamu katakan kata Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan kita selain sahabat? Ini menunjukkan apa? Pentingnya ketika kita beribadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya.
tidak asal-asalan. Kita ini sudah lama ngaji, jangan mentang-mentang sudah ngaji datang terus setiap hari kita buka lagi buku-buku sholat, sifat sholat Nabi. Barangkali sholat kita kurang sempurna dari takbirnya, mulai pertama dari wudunya, wudu, setelah wudu sampai memakai pakaiannya. Padahal Allah telah menyebutkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang bagus ketika mau beribadah kepada Allah, ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Semuanya sudah ditunjukkan. Dari sholatnya misalnya kita bacaannya. Kalau belum bisa kita belajar terus. Yang jadi masalah tuh kita sudah ngaji lama tapi nggak mau belajar, ya, nggak mau berusaha mencari tahu, ya. Jadi pengalaman saya ketika dulu baru tahu bahasanya, oh yang benar tuh begini nih, ini yang sunnah tuh begini, langsung kita harus berusaha untuk mencari tahu, beli buku sifat sholat Nabi. Ya, jangan sampai kita lama sholat tapi sholatnya nggak sempurna. Dari rukuknya, dari takbirnya, sujudnya, dan lain sebagainya, dari bacaannya. Bacaan walaupun tidak sempurna, kita harus berusaha. Tapi yang masalahnya kan kalau nggak belajar, nah itu yang dipermasalahkan dalam syariat kita. Tapi kalau belajar nanti akan diberikan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Ini keutamaan dari kalimat Anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia membawakan lagi ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat ke-11 sampai ke-12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, nih, pada siapa ini? Pada orang-orang munafik, anak-anak di belakang tidak boleh ribut, ya. Anak-anak di belakang. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Lalu orang munafik berkata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini bukan merusak, tapi ingin membuat kebaikan. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu sebenarnya membuat kerusakan, akan tapi mereka itu nggak ngerasa, atau bahkan ada yang ngerasa, tapi memang sengaja. Seperti siapa? Orang munafik. Di agama Islam ada nggak? Ada. Ada di agama Islam seperti itu. Jangan kamu buat bid'ah. Sebagaimana dikisahkan ada seorang sahabat yang melihat ada seorang kumpulan manusia berzikir di masjid. Sudah ma'ruf ini, kita semua sudah mengetahui kisah ini. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa min khair. Wahai Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, kita ini zikir kayak gini bareng-bareng ini bukan ada yang lain kecuali apa? Karena yang kami inginkan itu kebaikan. Itu kata orang yang berzikir berjamaah di masjid. Nah itu diantaranya perbuatan bid'ah. Mereka menginginkan kebaikan. Akan tapi apa? Yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah keburukan. Akan tapi mereka tidak merasakannya. Makanya kata Abu Abdurrahman apa? Ibnu Mas'ud, kam min muridin khairul lan yusibah. Berapa banyak kebaikan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Seperti kita ini, kita semuanya menginginkan kebaikan dari ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita. Berapa banyak itu yang mendapatkan nilai 100 dari ibadah kita, dari sholat kita. Ya. Karena apa? Kemarin kita sudah sebutkan juga tentang beribadah, tapi dia apa? Amalan ibadahnya itu menginginkan dunia,
Itu salah satu di antaranya. Maka tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu orang yang dikatakan orang munafik. Dia mengatakan bahasanya tidak akan menginginkan hal tersebut kecuali kebaikan. Tahuilah bahasanya mereka lakukan itu adalah keburukan, sejatinya keburukan. Akan tetapi mereka tidak merasakannya. Tapi faedah dari ayat ini bahasanya al-ma'asi sababun li fasadil ardh. Kemaksiatan merupakan sebab kerusakan bumi. Kemudian faedah berikutnya, bahayanya orang-orang munafik di negeri kaum muslimin. Ya, bahayanya orang-orang munafik di negeri kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, tidak bolehnya mengambil pendapat dalam masalah agama, ya, yakni mengambil pendapat dalam masalah agama pada orang-orang yang menyisihi sunnah, ya, menyisihi sunnah. Makanya bapak-bapak dan ibu misalnya nanti anak-anaknya jadi ustadz, ya, jangan nanti sering-sering dekat atau dekat nampak dengan orang-orang ahli bid'ah, ya, nanti jadi contoh. Berarti boleh dengan ustadz ini boleh juga nanti ngajinya. Ini salah satu yang menjadi kekhawatiran kita. Tidak boleh kita berdekatan dengan orang yang mengisi sunnah, terutama yang para ustadznya yang misalnya kita juga nanti kita akan terpengaruh tentunya. Jangan terlalu dekat-dekat, ya, sewajarnya saja. Sebagai kita sebagai seorang muslim antara muslim yang lain. Baik. Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.